Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raymond Azwar dengan NIM 105 123 1034. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan eh, mengerjakan tugas mengerjakan tugas untuk memenuhi tugas keamanan jaringan untuk tugas akhirnya. Dan di sini saya diberikan tugas, nah cuman saya memilihnya itu bagian cracking password. Kenapa cracking password ini diperlukan? Juga sebagai alasan saya memilihnya karena beberapa kali itu kayak ada orang lah yang melakukan percobaan cracking password lalu untuk membobol akun kita. Jadi kita perlu tahu nih cara orang itu salah satu contoh bentuk ya serangannya gimana. Nah, jadi kita bisa tahu nih cara untuk ngeblokadenya itu gimana. Tapi untuk percobaan ini sebagai simulasi doang, enggak yang benar-benar terjadi. Nah, jadi kita bisa langsung saja ke uh, Visual Studio Code untuk melakukan untuk menunjukkan lah program yang saya buat. Di sini saya ada beberapa komponen yang saya gunakan yaitu the template. Nah, di sini tuh isinya tuh HTML yang saya gunakan seperti ini untuk dashboardnya, layout tampilan websitenya, nama login dan juga register yang saling terhubung lah nantinya. Setelah itu, ini ada bisa dibilang program untuk menyerang lah, yang dimana program ini dibuat untuk melakukan cracking atau bisa dibilang penebakan password lah dari username yang kita punya. Nih untuk program ini sendiri saya beri nama mari kita pecahkan, dan juga ini untuk URL yang menuju websitenya. Kemudian ini untuk programnya sendiri nanti itu dia bakal dilakukan cuma pada dua website, yaitu website bebas yaitu website yang mempunyai aturan tidak memiliki aturan yang tidak ada limit, sementara yang kedua itu yang ada limit atau ada batasan. Nah, penyerangan ini dilakukan dengan cara kerjanya itu eh, program akan menginput sebuah username yang kita punya, lalu kita masukkan wordlist atau uh, isi dari bisa bilang kamus lah, kamus yang salah satunya itu ada password yang cocok sama username kita. Nah, bisa dilihat di sini di bagian user JSON ini merupakan kumpulan dari username dan passwordnya. Jadi nanti misalnya kita masukkan Emon ini, username Emon, programnya itu akan membaca username itu dan mencocokkan dengan beberapa percobaan. Misal saya mencoba password masukkan username Emon kan, lalu mencocokkan pada website itu dia coba password 216. Jika kalau benar maka programnya akan berhenti. Namun kalau salah dia akan lanjut lagi ke yang selanjutnya sampai dia menemukan password yang sesuai. Misalnya ini untuk yang Emon 666 dia ada di ini yang ke-8 nih. Nah, berarti dia akan mencoba itu sebanyak 8 kali. Nah, untuk websitenya tadi yang website bebas, server bebas. Nah, ini kenapa saya kasih ini karena server bebas ini tidak memiliki aturan. Aturannya itu gimana? Nah, jika kita melakukan login, biasanya kan tadi misal kita lupa nih kan atau lupa atau salah masukin. Nah, itu akan terjadi password yang salah. Nah, membuat notifikasi muncul. Nah, cuman bedanya kalau di sini dia akan menampilkan notifikasi aja, tidak berupa peringatan atau apa atau pengujian. Nah, sementara kalau server limit di sini set grade, pilot, max attempt 5 dan log time-nya 30. Nah, di sini dia logikanya jika kita melakukan percobaan sebanyak 5 kali, maksimal itu 5 kali, setelah 5 kali itu bakal ada log time atau percobaan itu dibatasi sementara sebagai selama 30 detik. Jadi tidak bisa melakukan percobaan. Nah, mungkin biar udah lama kita langsung saja ke
percobaannya, kita coba hidupin programnya, lalu kita jalankan dulu websitenya. Yang pertama kita hidupkan web server lah, server yang bebas, URL kita pencet. Nah, ini tampilan websitenya. Ini website Nonima atau website untuk untuk streaming anime yang saya bikin dengan bantuan AI. Nah, untuk loginnya sendiri ini kita masukkan, misalnya tadi saya punya password nih, dan saya lupa saya punya username tapi saya lupa passwordnya apa. Kita coba, aduh salah, kita coba lagi, kita coba login, password salah, kita coba lagi, kita coba lagi, salah salah salah. Ini udah coba beberapa kali masih juga salah. Nah, websitenya itu masih aman-aman aja dari blocking, sehingga kita masih bisa mencoba lagi berulang kali. Nah, ini juga kita sebenarnya bisa membuat username dan password baru untuk nantinya akan menambah ke bagian database-nya. Maaf ada iklan. Kita lanjutkan ke program selanjutnya. Kita masuk ke website atau web server yang limit. Saat kita running, kita akan masuk ke program website ini. Dan sorry, saya lupa untuk sebelumnya itu melakukan trackingnya. Kita coba ulang. Nah, akan masuk, terus kita mulai percobaannya. Misalnya nih kita punya username password tapi kita lihat username-nya apa. Nanti kita masukkan word list-nya. Nah, di sini word list-nya sebagai apa? Sebagai kamus yang saya bilang tadi. Dari word list yang ada, dia akan menebak dan mencocokkan sesuai dengan yang ada di user tadi yang udah terdaftar. Misalnya kita coba nih, nah password ditemukan. Kita langsung coba ke websitenya, Emon 666. Login berhasil. Setelah itu akan masuk ke tampilan ini, welcome Emon, siap menonton anime favoritmu, bla 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 bla, dan mulai streaming. Nah, sampai sini kita langsung login lagi. Nah, jadi begitu sistemnya kalau untuk yang website ini, karena yang dimana program akan mencocokkan username yang kita input. Nah, mencocokkannya dengan apa? Dengan data yang ada di word list. Itu berisi list password yang ada. Dia akan mencoba terus menerus sampai kita menemukan password yang sesuai. Nah, itu berlaku untuk web server yang bebas. Sementara untuk web server yang limit itu akan berbeda kerjanya, yang dimana kita masukkan ini, kita buka lagi websitenya, kita coba ke Emon lagi. Jika kita lakukan percobaan biasa, kita coba lagi. Nah, kalau kita coba login biasa, itu akan ada muncul ini sampai ketika kita mencapai batasan percobaan. Dia akan freeze selama 30 detik. Kita nggak bisa lakukan percobaan nih. Nah, kita coba matiin lagi, kita hidupin lagi. Nah, ketika kita buka websitenya dengan itu, kita coba tracking menggunakan program yang kita kerjakan tadi. Kita mulai
password salah. Nah, dia akan coba lagi, message password salah, coba lagi password salah. Akhirnya pada percobaan ke-6 dia akan muncul pesan terlalu banyak percobaan, tunggu 30 detik. Statusnya locket ada terkunci. Jadi kita tidak bisa mencoba lagi nih, kita start lagi. Nih, dia akan berhenti di percobaan pertama karena masih dalam mode lock tadi, seperti yang saya bilang. Pada percobaan itunya juga kita install password yang aman, so tidak ditemukan karena kita tidak bisa passwordnya. Kalau misalnya tidak sesuai dia akan nampilkan kayak gitu. Cuman kalau kita masukin password salah, nah ini karena masih ada antrian tadi, jadi kita masih cuma bisa melakukan sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Kesimpulan yang bisa saya tarik di sini adalah Cracking password ini merupakan sebuah percobaan yang dimana kita berusaha untuk menebak atau menerka sebuah password dari mungkin sebuah email atau akun atau apapun itu yang memiliki password. Um, Cuman untuk konsepnya di sini ya karena udah ditetapkan password yang kita punya itu apa. Nah, mungkin kalau untuk penerapan yang lebih kompleks itu agak lebih ribet mungkin. Karena di sini saya menggunakan word list yang memang sudah sensitif. Nah, kalau untuk orang lain mungkin lebih ribet ya. Nah, salah satu bentuk mitigasi selain pembatasan tadi mungkin bisa lakukan mengubah password yang kita miliki agar kita tuh mempunyai kekuatan password yang lumayan kuat sehingga tidak mudah ditembus oleh siapapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.